Aku Abigail. Aku baru saja dipecat, aku hampir tak mampu bayar sewa. Dan ginjalku gagal parah. Dokter bilang aku mungkin tinggal 3 bulan. Dan hari ini pemakaman ayahku. Semuanya sudah berakhir. Waktunya mulai dari awal. Dengan Gavin selingkuh sama sahabatnya. Kamu naksir banget sama aku. Gadis itu gak ada artinya bagiku. Aku bisa putusin dia sekejap. Oh, jangan. Belum. Aku ingat Abigail bilang ibunya meninggalkannya banyak perhiasan. Kita ambil beberapa. Kita sahabat dari SMP. Kalian 2 orang terpenting di hidupku. Kenapa kalian tega? Tenang. Sangka kita bertemu lagi, labub kecil. Kamu sudah bangun? Apa ayahmu bilang Drama wave. di sini? Dia bilang meninggalkan bukti di apartemen. Kamu lebih kuat dari yang kukira. Kamu siapa? Ngapain kamu di rumahku? Ada apa? Aku baru selamatkan nyawamu. Lepaskan! Tenang, dengar. Aku bukan mau membunuhmu. Apa? Labub kecil? Kok kamu tahu nama itu? Iya. Abigail? Abigail? Kukira polisi sudah menyeretmu pergi. Wah, nggak mungkin. Kamu tidur dengan tentara langsung setelah pemakaman ayahmu? Keren. Jangan omong kosong. Kamu selingkuh denganku, dengan sahabat terbaikku di pemakaman ayahku. Aduh, jangan sok dramatis. Aku memang mau bilang kita putus. Tapi, kayaknya kamu lihat duluan sebelum dengar. Sini. Kamu ngapain? Itu punya ibuku. Kembalikan. Jangan bodoh, Abigail. Jangan ganggu aku. Kalian berdua. Kupikir pacaran sama kamu gratis? Oh, enggak. Kukira ayahmu yang kaya beneran mau tinggalin sesuatu buatmu. Biar akhirnya aku dapat bayarannya. Sepertinya enggak. Kecewa banget. Oh, sama kayak kamu. Kamu ngomong apa? Semua di rumah ini milikku. Kamu nggak punya hak. Aku sebut saja ini kompensasi untuk waktuku, sayang. Baru 2 bulan kamu ngeluh terus-terusan. Seharusnya aku dibayar lebih. Tapi hari ini aku lagi murah hati. Itu punya ibuku. Kembalikan. Sentuh dia lagi, bukan cuma tanganmu yang patah. Kamu akan bayar, Jalan! Hale! Buka pintunya! Tangan sakit! Aku tak boleh biarkan dia tahu kalau ginjalku gagal. Dokter bilang pingsananku akan makin sering. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku tak bermaksud kasar. Tapi bisa pergi? Aku tak bisa bicara lagi hari ini. Aku tak bisa pergi. Perintah terakhir Kolonel George adalah untuk Kamu mungkin tak tahu apa yang terjadi, Abigail. Kamu dalam bahaya. Ini tulisan tangan ayahku. Tak butuh perlindungan. Aku juga tak butuh perlindungan darimu.
ini. Dia sudah bukan ayahku sejak 5 tahun lalu. Aku tahu kamu sudah melewati baik, tapi ayahmu, dia habiskan sisa waktunya untuk memastikan keselamatanmu. Menurutmu kenapa aku di sini? Diam. Ma di sini. Keluar dari rumahku. Ya Tuhan, kamu terluka. Enggak, biarkan saja. Kamu jago banget. Aku kagum. Mana kamu belajar merawat luka? Aku dulu perawat. Sampai basah. Ganti perban. Aku takkan pergi. Ayahmu menyelam. Aku takkan meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi bahaya ini. Kalian tentara dan janji bodoh kali. Baiklah, ayo ke kamar tidur. Enggak. Aku bisa tidur di sofa saja, enggak apa-apa. Enggak, aku cuma punya satu pemanas. Aku nggak akan biarkan tentara mati kedinginan di depanku. Malam. Malam. Ngomong-ngomong, sepertinya aku belum tahu namamu. Bryce. Tapi panggil saja aku Bry. Yang penting bukan Brycicle. Siapa yang mikir begitu? Itu nama konyol dari ayahku. Dia pikir itu lucu. Kedengarannya kalian akrab. Terkadang, ya, soal keluarga selalu ada rumit. Kamu tahu, ayahmu mencintaimu. Aku nggak mau bahas itu. Malam. Mundur, mundur. Enggak, mundur. Kamu nggak apa-apa? Ya, karena kamu di sini. Bryce, kamu nggak perlu repot-repot begini untukku. Anggap ini kopi. Terima kasih. Ya. Dah? Apa pesta Uta? Malam ini? Kamu janji mau kasih kejutan, ingat? Jangan sekarang. Tolong, jangan biarkan aku pingsan di pesta ini. Apa? Sudah aku bilang, ini serius. Baik, teroris mengejarmu karena kamu punya sesuatu. Intinya, keluar malam ini hanya akan membuatmu lebih berisiko. Aku hanya berisiko sejak kamu datang. Bryce Iko. Jadi, terbaiknya untukmu pergi. Ini bukan permainan. Orang-orang mengejarmu, orang-orang berbahaya. Teroris yang menghancurkan gedung. Dengar, kamu gak bisa. Aku nggak akan hidup selamanya. Aku mau menikmati sisa waktuku, jadi begini dealnya, prajurit pemberani. Atau aku ke bar malam ini untuk bersenang-senang, atau kamu cari cara lain yang kreatif untuk menjagaku di sini. Baik, tapi aku ikut kamu ke bar. Kamu jangan sampai lepas dari pandanganku. Akhirnya kamu datang. Ini untukmu. Selamat ulang tahun. Makasih. Oh, aku dengar soal ayahmu.
Rest in peace untuk si tua bangka itu. Kamu bebas darinya. Wah, 2 kali merayakan. Sudah keputusan. Lumayan. Bagus juga. Kayaknya kamu akhirnya lepas dari genggamannya Gavin. Cukup. Ini Bryce. Dia teman ayahku. Bryce, ini Linda. Halo Bryce, senang dengar kamu membereskan Gavin. Aku lebih senang kalau kamu jadi pacar baru Abigail. Kami pergi, Linda. Kenapa kamu berhenti? Lepaskan! Hei! Dia denganku. Dia bersamaku. Bryce! Tenang prajurit, kami tahu kamu berotot. Iya. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Selamat malam. Abigail, aku minta maaf. Kamu gak apa-apa? Kamu kira lagi di medan perang, kan? Ini bukan cuma stres. Ini PTSD. Jangan. Aku baik-baik saja. Apa militer tahu soal ini? Itu pengobatan, bukan misi lagi. Ini bukan PTSD. Baik, ini aku cuma kelelahan dan stres. Kamu baru saja Kamu bisa membunuh dirimu sendiri atau orang lain. Kamu tak bisa kembali ke medan perang dalam kondisi begini. Enggak. Kamu nggak tahu apa yang aku alami. Aku yang paling tahu. Kamu sama saja dengannya. Dia? Jangan ayah. Drama wave. Ayah tak mau begini. Jangan lakukan. Ibu. Dan itulah ibuku, koma. Maaf. Itu tak penting lagi. Yang penting, kamu tak bisa hidup begini terus. PTSD akan merusak hidupmu, Bryce. Itu galanya darimu. Orang-orang yang kamu cintai, kesehatan mentalmu, bahkan... Aku tahu, tapi aku tak bisa mundur sekarang. Grup ini, kami sudah melawan mereka 6 tahun. Mereka organisasi teroris terbesar di Amerika Serikat. Dan mereka mengejar kamu dan file itu. File? Itu bukti yang kamu maksud? Aku nggak ngerti sama tentara. Kalian ini gila semua. Kalian semua sangat rela cari masalah. Kamu khawatir sama aku? Enggak, aku cuma ngeluarin emosi. Yan, pergi, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Jangan biarkan ayahku menipu kamu. Hidupku nggak penting. Kamu target utamanya. Mereka yang dilawan ayahmu. Mereka mengejar kamu. Kamu lebih penting dari yang kamu sadari, Abigail. Bagus. Aku jadi nggak usah repot cari cara untuk mengakhiri semuanya. Apa? Enggak. Kamu tahu, aku mulai berpikir mungkin kamu lebih butuh terapi dariku. Lepaskan aku. Enggak. Lepaskan aku. Enggak. Kamu meremehkan dirimu dan kematian, Abigail. Ini semua nggak penting, Bryce. Aku cuma punya 3 bulan lagi. Aku mau tidur. Malam.
Dari mana anjing ini? Ini hadiah ulta dari Gavin. Tapi kayaknya bukan dia yang beli. Tunggu. Ini apa? Ini apa? Tunggu, harus didekripsi. Malam, Bryce. Kukira kamu lagi jaga labuk kecilnya Kolonel George, liburan seminggu. Labuk kecil. Itu aku. Oh, hai Abigail. Itu kamu. Wah, kayak ketemu selebritis. George nggak pernah lepas ngomongin kamu. Oh, oke. Menerima file yang sepertinya milik George. Ditemukan di tempat Abigail. Itu nggak penting. Lanjut dekripsi. Gak mungkin. Dia bahkan gak ada di sana. Oke. Aku kesulitan. Tenang, biar aku. Mungkin kamu harus berhenti bercanda dan mulai belajar kerja, Chris. Oh, Bri, aku selalu butuh kamu. Kamu lengkapi aku, bro. Terdekripsi. Heck yeah, bro. Tunggu, sialan. Bryce, kamu lihat ini juga kan? James sudah gila. Dia mau meledakkan gedung putih. Waktunya 3 hari lagi. Kita harus cepat. Oke, unggah filenya, verifikasi keasliannya dan beritahu Catherine. Aku butuh helikopter dalam 30 menit. Baik, bos. Kamu mau pergi? Iya, aku rasa kita akhirnya bisa menghentikan mereka. Akan kuberi kamu pengawal. Tapi, jaga diri, Abigail. Hati-hati. Ada yang mau kamu katakan? Gak ada. Hati-hati, Bryce. Jangan berhayal soal hal yang tak bisa kamu dapatkan. Kamu takkan bisa memilikinya. Apa kau akan ingat aku? Labub kecil. Bryce. Mungkin sudah punya semua yang kamu butuhkan. Ambil ini. Untuk keberuntungan. Ini milik ibuku. Cuma ingat untuk kembalikan. Aku akan kembali. Cuma tunggu aku, labub kecil. Jadi dia pergi naik helikopter. Itu keren banget. Kan, aku tahu kamu beda sama dia. Aku nggak salah lihat, aku lihat juga di pesta. Kapan dia balik? Kamu nggak apa-apa. Kamu agak aneh sejak putus sama Gavin. Ada apa? Tangan ibuku bergerak. Apa? Tangan ibuku bergerak. Selamat, Nonali. Ibumu mulai bisa bergerak.
Dia bisa sadar kapan saja. Terima kasih, Dok. Aku akan jaga dia baik-baik. Catherine. Aku pikir aku pantas liburan sebentar. Satu saran, sebaiknya kamu baik pada bosmu selama dia masih menandatangani. Ngomong-ngomong, Chris bilang kamu punya perasaan khusus pada Putri George? Aku tak lihat hubungannya dengan pekerjaanku. Info terbaru, James sedang mencari dia setelah kabur. Aku akan menjaganya. Sialang, kubunuh kau! Aku bersumpah akan membunuhmu! Rice? Kukira kamu tak akan kembali. Tentu saja aku akan kembali. Aku janji akan memberimu ini. Kamu tahu, punya ini bersama. Misi ini berhasil. Kamu tahu, punya ini bersama. Punya saja. Kamu butuh hadiah. Bryce, kamu di tempat Abigail? Ada apa, Chris? Harusnya penting. James, di area ini. Informasi, dia dekat jana Abigail. Apa? Tunduk, dia di sini. Kirim bantuan sekarang. James. Terakhir dengar, kamu bersembunyi. Bersembunyi? Kamu kira aku siapa? Seorang terduga di gua Pakistan? Itu bukan gayaku. Aku main game dengan caraku. Kamu paham? Ya. Siapa di belakangmu? Hey! Itu pacarmu? Oh, dia imut. Nggak nyangka kamu tipe yang punya pacar. Dia bukan urusanmu. Menurutku, dia sangat urusanku. Sini. Sini. Lepaskan dia. Baik, timku datang. Mereka akan segera mengelilingi area ini. Aku cuma butuh satu. Siniin HP-nya. Telepon Presdir. Apa? Ada masalah. Telepon Presdir. Kamu mau pengampunan? Nggak akan terjadi, teman. Oh ya? Jangan. Bagaimana sekarang? Masih nggak akan terjadi? Nggak, aku nggak punya kuasa buat itu. Kamu bisa. Kamu kan mayor termuda sejarah Amerika Serikat. Kalau ada yang bisa, itu kamu. Telepon Presdir sekarang. Kamu tak seharusnya di sini. Tentara akan segera datang. Kamu melanggar perjanjian kita. Aku cuma main-main. Ambil senjatamu. Ayo pergi dari sini. Jangan. Mayor, akhirnya sadar. Di mana Abigail? Di mana dia? Maksudmu labu kecilmu?
Atau wortel? Ya ampun, aku belum pernah lihat kamu begini karena seorang cewek. Dia nggak apa-apa. Dia baik-baik saja. Dia sedang diberitahu dokter soal kondisimu. Harus diakui, pacarmu ada yang peduli soal luka kecilmu. Suasana jadi beda banget. Dia bukan pacarku. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan James? Dia masih hidup? Sulit ditebak. Dia kehilangan banyak darah. Peluangnya kecil, tapi yang bertopeng itu sih. Siapa dia? Aku belum pernah lihat siapapun lolos dari perimeter kita. Maaf Bryce, liburanmu selesai. Atasan mau kamu kembali bertugas. Kamu harus mengejar James dan orang bertopeng. Pesawat akan segera lepas landas. Segera? Kenapa? Kamu mau pamit dulu sama pacarmu? Iya. Sampai jumpa. Makasih. Abigail, kamu nggak apa-apa. Aku khawatir sama kamu. Kamu khawatir sama aku? Aku baik-baik saja. Kalau kamu? Cuma luka ringan, nggak apa-apa. Maaf, aku bikin kamu takut. Chris bilang James dan orang bertopeng kabur. Kamu akan mengejar mereka? Ya, tapi aku akan kembali. Seperti waktu itu. Hati-hati, Bryce. Kamu sudah berbuat banyak. Jangan paksakan diri. Abigail, tenang saja. Salib keberuntunganmu melindungiku. Aku janji akan mengembalikannya saat aku kembali. Kondisiku memburuk dengan cepat. Kita mungkin tak akan bertemu lagi, Bryce. Oh, Abigail. Itu punya aku. Kamu sakit? Bryce, hati-hati. Luka kamu bisa terbuka lagi. Enggak, aku baik-baik saja. Kamu benar-benar mau menghilang tanpa bilang aku? Aku minta maaf, Bryce. Enggak, Abigail. Jangan. Jangan minta maaf. Gagal ginjal stadium akhir. Jadi, apa kata dokter? Kamu bisa transplantasi ginjal, kan? Nggak semudah itu. Butuh bertahun-tahun untuk dapat donor. Dan kondisiku, aku nggak akan bertahan. Kalau kamu mulai dialisis sekarang, kamu bisa bertahan setahun, mungkin 2. Lalu, gimana aku bayar? Aku bahkan nggak bisa bayar sewa. Aku nggak mau berobat. Aku cuma mau hidup tenang sisa waktuku. Nikahi aku. Apa? Kalau kamu nikahi aku, kamu akan... Dan kamu bisa bayar semuanya. Kamu sudah gila. Tunggu. Sebentar. Benarkah? Dia beneran ngomong gitu? Aku nggak tahu aku mau lanjut atau enggak. Dia nggak berutang padaku. Ayo Abigail, ini soal nyawamu.
Apa ada yang lebih penting dari hidup? Terima saja, nanti kamu bisa balas dia. Aku nggak tahu, Lina. Aku nggak mau jadi beban. Benarkah itu? Atau karena kamu suka dia? Kalaupun aku suka, itu nggak penting. Maksudku, aku nggak tahu berapa lama aku akan hidup. Berapapun lama hidupmu, kamu nggak boleh hidup dengan penyesalan. Kamu harus ikuti hatimu. Oke? Abigail. Bryce? Kok kamu bisa selalu nemuin aku? Aku punya caraku. Karena militer. Kamu yakin aku alasan yang bagus untuk pakai taktik? Aku serius banget soal misiku. Dan melindungimu, membuatku harus terus mengawasimu. Ini bukan menguntit. Percayalah, ini beda. Oke, jadi kamu ngapain di sini? Boleh aku pinjam kamu sebentar? Boleh. Jadi kita mau kemana? Safety first. Kita akan ambil surat nikah. Apa? Aku sudah buat janjinya. Bryce, aku nggak setuju. Aku nggak kasih kamu pilihan. Tahu nggak, buat orang yang ragu-ragu, jangan kasih pilihan. Oh, jadi kamu bercanda. Kamu nggak bercanda. Bryce, aku nggak bisa. Kenapa nggak? Karena ini nggak adil buat kamu. Maksudku, gimana kalau nanti kamu ketemu orang yang beneran mau kamu nikahi? Oh, Berhenti, Bryce. Aku serius. Aku juga serius. Ayahmu sudah menyelamatkanku berkali-kali. Aku tahu hubunganmu dengan ayahmu tidak begitu baik. Tapi biar aku yang akhirnya membela kamu. Beri aku kesempatan. Kamu nggak akan menyesal. Baiklah, ini hari pernikahan kita. Istriku. Kamu bilang mau kesempatan. Mungkin ini kesempatan untuk kita berdua. Ayo. Baiklah, sudah selesai. Selamat pasangan baru. Makasih. Jadi cuma ini. Maksudku, kalau kita lewati upacara nikah dan bulan madu. Ya, kecuali kamu mau yang asli, upacara dan bulan madu. Apa? Sudahlah, ayo pulang. Ya. Kamu gak suka, ini resep ibuku. Oh, enggak, enak banget. Kukira kamu harus kerja. Sebenarnya, aku minta Chris gantiin aku. Aku pikir kamu butuh yang nemenin pas pulih setidaknya. Dia naksir banget sama kamu.
Dengar aku, Abigail. Basahi selimutnya. Atau cuci selimutnya. Aku nggak tahu. Lakukan sesuatu biar dia tidur sama kamu. Lingerie seksimu mana? Angkat itu. Jangan gerak. Kelly. Gimana? Bagus. Baiklah, Labub. Istirahatlah. Besok pagi kamu harus periksa. Untung ada asuransi tentara. Mau tidur di kasur. Maksudku, kamu akan di sini sebentar. Pasti kursinya nggak nyaman. Kamu minta suamimu untuk tidur bareng di kasur? Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Aku cuma nanya. Malah. Malam, Labub kecil. Nona Lee, boleh saya bicara sebentar dengan suami Anda? Gavin, ngapain kamu di sini? Oh, bagus. Abigail, akhirnya aku menemukanmu. Lihat aku, pacar kecilmu malah melapor polisi. Dan sekarang, aku jadi buronan. Aku nggak punya tempat lagi. Lalu apa hubungannya denganku? Oh, kamu pikir ini nggak ada hubungannya sama kamu? Kalau gitu, gimana ini? Kamu pikir ini ada hubungannya sama kamu? Kalau menikah denganku, kamu bisa bayar semuanya. Pacarmu ya, mengharukan. Ingatkan aku, pangkatnya apa? Kamu Ina? Oh, dia mayor kan? Kamu pikir ini cukup buat memecatnya? Baik, kamu mau apa? Oh, santai Abigail, tenanglah. Ingat, dulu kita pernah pacaran. Aku nggak mau merusak hidupmu. Kecuali kamu memaksaku. Aku cuma butuh 5 juta. Dan aku yakin pacarmu bisa melakukannya kan? 5 juta. Cuma itu. Lalu, aku pergi sayang. Aku lenyap. Kamu nggak pernah lihat aku. 5 juta demi masa depannya. Menarik kan? Kamu sudah gila. Pergi sebelum aku panggil polisi. Jangan begitu, Abigail. Aku punya salinannya. Baik, banyak salinan. Biar aku bisa ngobrol dengan pacarmu. Aku nggak sabaran. Atau, kalau kamu mau berbaik hati atau rindu, aku bisa turunkan harganya. Kita bisa kumpul-kumpul seperti dulu. Bagaimana? Harus kuakui, kamu punya nyali. Menekan istri seorang mayor. Dasar gila. Memecahkan HP ini tak akan ada gunanya. Aku punya cadangan. Oh tidak, kamu tidak punya. Apa? Aku hapus semuanya. Kamu pikir ini sudah Kubuktikan. Terserah kamu, Abigail. Kamu mau apa dengan dia? Tidak, kita bukan penjahat. Biar polisi yang urus dia. Sudahlah, wajahnya masih butuh pukulan lagi. Hei, lihat jamnya. Jam 3 tertusak. Tebak apa? Aku atur auto send. Jadi atasanmu akan lihat video itu sekejap lagi. Akan lihat video itu sekejap lagi. Nikmati sidang militermu, Mayor. Cukup. Diam, sampah. Cukup. Diam, sampah. Kita harus gimana? Aku minta maaf ya Tuhan, ini semua salahku. Labub kecil. Aku salah satu pasukan khusus terbaik mereka. Butuh usaha besar untuk menghilangkanku.
Lagi pula, siapa yang akan membuktikan pernikahan kita? Kecil, ayo kita pergi dan bersenang-senang. Ya. Tempat menembak, Bryce. Ini ide serumu. Ini seru untuk tentara. Lagian, kamu pasti suka. Ini PPK 330. Tenang, ringan, gampang dipakai. Mau coba? Jitu, pantas saja anak seorang kolonel. Sebenarnya aku belajar sendiri. Ini akan membantuku memahami. Dan di suatu titik, Kamu benar-benar benci dia. aku nggak tahu. Mau cari tahu sekarang. Lagi. Ayo, biar kulihat kamu main. Apa kamu merasa terganggu karena menikahi seorang tentara? Seorang yang sama seperti dia. Jangan sampai berpikir begitu. Kamu sama sekali tidak seperti dia. Sama sekali enggak. Lagi pula, ini kan cuma perjodohan untuk tipu asuransi, kan? Apa untukmu ini cuma segitu? Cuma palsu. Jadi, ya memangnya apa lagi? Dia nggak suka aku kayaknya. Ayo, aku selalu mau coba yang ini. Iya. Chris, aku butuh bantuanmu. Hai. Kamu nggak apa-apa? Kamu murung sejak... Ada apa sama Bryce? Kok kamu kayak anjingmu dicuri? Cepat ngaku. Ada apa sama si labub kecil itu? Nggak tahu, bro. Aku cuma merasa dia nggak suka aku. Baginya, aku cuma temannya. Atau lebih parah, cuma cadangan. Nggak tahu. Aku nggak bisa bedain dia suka aku atau cuma baik. Jujur, aku takut banget nanya. Bryce, kamu nggak lihat situasinya secara utuh. Isinya serius, dan dia mungkin cuma khawatir kalau dia meninggalkanmu. Dan kamu akan patah hati. Aku nggak peduli seberapa lama dia tersisa. Aku cuma mau bersamanya, apapun yang terjadi. Kamu baik banget, Bryce. Tapi kata-kata nggak. Kamu harus berbuat sesuatu yang besar. Harus berbuat sesuatu yang romantis, Bryce. Buat dia terpana. Makasih, bro. Itu membantu. Satu hal lagi, jangan panggil dia labub. Aku benci orang yang jatuh cinta. Masalahnya bukan Bryce. Tapi kamu. Maksudku, ya. Kamu sakit. Dan itu memang membuat khawatir. Tapi kalau seumur hidupmu menyembunyikan perasaanmu, apa itu namanya hidup? Kamu benar, Linda. Jadi pernikahan kami datang saja. Kamu pasti suka. Lihat saja.
Bryce? Hai. Cium aku. Kevin mulai curiga pernikahan kita palsu. Hai. Hai, Abigail. Saya Catherine, atasan Bryce. Selamat, Bryce baru saja mengundang saya ke pernikahan kalian. Pernikahan saya? Pernikahanku? Ya, kami baru saja belum sempat merencanakannya. Iya, Abigail? Ya. Aku harus ke toilet dulu. Senang bertemu Anda. Sudah puas? Lihat, aku tak memaksanya. Dia mencintaiku. Datang saja ke pernikahannya. Kamu akan lihat sendiri. Baik. Tapi ingat, George hanya punya satu anak. Jadi, jaga dia baik-baik. James dan orang bertopeng masih bebas. Jadi, jangan lama-lama untuk kembali bekerja ya. Halo, aku Linda. Aku sahabat Abigail. Chris, teman Bryce. Jadi, teman Bryce. Ngaku, apa sebenarnya Bryce pikirkan tentang Abigail? Gimana kalau tukar? Abigail, gimana sama Bryce? Kayaknya kita dapat jawabannya. Tak percaya mereka menikah pura-pura sudah lama. Dan mereka masih mengira ini cuma pura-pura. Takkan lama. Kamu membuat mereka jadi pasangan sungguhan. Wah. Bukankah ini pria paling beruntung di dunia? Malam ini kita merayakan. Tentu saja. Kita harus merayakannya dengan... Ayo Chris, aku tahu toko minuman yang pas. Ayo, pergi dari sini. Aku punya kejutan untukmu. Ini kejutan dariku. Hadiah pernikahan. Labub. Maaf, aku cuma kira kamu mau foto ini. Chris bantu cari tahu. Ternyata ayahmu. Kurasa dia nggak tega bilang ke kamu. Makasih. Banyak bagiku. Aku menemukan ini, dan kupikir ini milikmu. Kamu lagi. Cocok banget. Maaf, aku nggak kasih kamu hadiah. Jujur, kamu hadiah terbaik yang bisa kuinginkan. Tunggu. Oke. Abigail, kami di sini. Ketahan.
Apaan tadi? Itu sangat mencurigakan. Benar. Sial, seharusnya kita datang nanti. Tenang saja, aku jago banget soal ini. Lihat dan pelajari. Serius? Sudah, bro. Main game baru, yuk. Spin the truth bottle. Jadi, aku bisa merasakan malu-malu remaja lagi pas baru menikah. Bagus. Benar! Oke, pertanyaan pertama. Kamu senang menikah? Hilda, kamu payah banget. Ya, aku senang. Sangat senang. Untuk pernikahan bahagia. Abigail, giliranmu. Oke, pernikahan palsu atau bukan? Kapan pertama kali kamu ingin melihat Bryce telanjang? Oh, Abigail. Oh, giliranmu. Nikah palsu atau bukan? Kapan pertama kali kamu mau lihat Bryce telanjang? Dan kamu harus jawab. Atau cium dia selama 30 detik. Lita, maaf, aturan itu aturan. Kalau kamu nggak mau, maka suami baru kamu harus minum untukmu. Ya, aku pernah hadapi misi yang lebih berat. Nggak sekeras itu kan? Untuk cinta, palsu atau nyata. Untuk cinta, palsu atau nyata? Ini tanda kita pergi. Selamat malam pernikahan. Malam, kalian berdua. Hei. Manis. Seperti kamu. Hari pertama pernikahan. Mulai yang baru. Pagi, Labu. Ayo, sarapan. Kita punya janji dokter jam 9. Sebentar lagi, hampir selesai. Bryce. Bagaimana dia? Dokter bilang kondisinya makin parah. Aku nggak tahu gimana bisa. Katanya kemungkinannya cuma 3%. Jadwalnya gimana? Kita akan cari dokter terbaik. Kita bisa lakukan apa saja. Enggak, Chris. Enggak ada rencana. Katanya dia cuma punya 2 minggu. Tuhan akan memberimu keberuntungan. Tuhan. Aku tak percaya Tuhan. Chris. Aku percaya diri sendiri dan mengambil tindakan sendiri. Kamu ngomong apa? Aku resign. Kamu ingat Peter?
Dia punya koneksi di Filipina, jaringan transplantasi organ. Membalaskan budinya. Ikut perang atau semacamnya. Ulangi lagi. Sepertinya, apa rencanamu, Bryce? Dengar, sudah selesai. Penerbangannya 2 hari lagi. Tolong jaga Abigail untukku. Enggak, jangan pernah. Bryce, tenanglah. Abigail gak akan mau kamu begini. Makanya aku gak bilang ke dia. Dengar, ini keputusanku. Baiklah, aku butuh bantuanmu. Aku tak bisa menghentikanmu, Bryce. Kamu bisa menghajar aku. Tapi kamu harus pikirkan lagi. Dan Abigail bisa memaafkan dirinya kalau dia tahu kamu melewatkan segalanya demi dia. Dia nggak akan tahu. Aku nggak akan biarkan dia. Kok bisa? Dia nggak bodoh? Kok bisa kamu sembunyikan ini? Aku nggak tahu. Aku akan cari cara. Baiklah, tolong urus ini untukku. Bilang padanya aku pergi dinas atau apa gitu. Nggak bisa. Aku nggak bisa bohongin dia langsung. Dengar. Chris. Bagaimana aku bisa duduk di sini dan melihatnya mati? Dia menghadapi kematian lebih dari 100 kali. Dan setiap kali, aku kehilangan sedikit demi sedikit. Tapi, dengan dia, aku butuh dia. Baiklah, Bryce, aku bantu kamu. Tapi, kalau dia tahu, maafkanmu. Kamu dengar berapa banyak? Semua. Kalau aku minta kamu menutupinya, dia akan benci aku. Gak boleh begitu. kalau kamu sungguh tak bisa, kamu sudah pasti memberitahu. Yang lebih buruk, dia hidup dan membenci kamu. Kita akan kehilangan dia seutuhnya. Kita nggak seharusnya begini. Aku tahu. Tapi kamu tetap akan melakukannya, kan? Abigail, kamu nggak apa-apa? Kamu nyaman? Perlu panggil dokter? Abigail, kamu sudah lebih baik. Ada apa ini? Kamu cuma pingsan. Tenang saja. Aku di sini. Aku lapar, Bryce. Boleh minta sesuatu untuk makan? Iya, tentu. Aku sebentar saja. Aku akan kabari Chris kalau kamu sudah bangun. Tunggu. Sebenarnya ada apa? Aku masih bisa hidup berapa lama lagi? Jangan dipikirkan. Kamu akan hidup lama. Aku janji. Aku cuma mau bilang, jangan sedih. Aku sudah sangat bahagia karena ada kamu dan Chris di sisiku.
Tidur. Akan baik-baik saja. Kamu mau bilang sesuatu sebelum pergi? Dia sudah tidur. Biarkan dia istirahat. Berikan ini pada Abigail. Tidak, aku tak bisa. Aku takkan bilang apa-apa. Kamu simpan saja. Ini milikmu. Bryce, kamu mau pergi? Iya, aku ada bisnis. Aku cuma pergi beberapa hari. Kenapa tiba-tiba? Kukira kamu harus pergi. Ada apa? Nggak apa-apa. Catherine telepon aku. Jadi mereka dapat update soal James dan orang bertopeng. Jadi aku mau pergi periksa. Aku akan kembali. Jangan khawatir. Selamat malam, Abigail. Aku nggak tahu. Apa aku masih di sini saat kamu kembali? Tapi janji ingat aku. Jangan terlalu. Jangan ngomong gitu. Tunggu aku ya. Bryce. Gak apa-apa. Aku cuma mau pulang sebentar. Aku khawatir, Bryce. Aku kehilangan cincin. Aku harus cari. Jangan bicara. Tutup teleponnya sekarang. Aku ingat kamu perawat. Jangan buang-buang napas. Jangan sentuh dia, James. Aku takkan membantumu. Hidupku sudah tak lama lagi. Cuma gagal ginjal. Aku sekarat. Jadi, menyelamatkanmu. Bryce sudah mengejarmu. Kamu tak akan bertahan lama. Menyerahlah. Bryce. Aku akan beri kejutan untukmu, sayang. Oh, Bryce. Dia menjual nyawanya di Filipina. Entah di mana. Dia tak akan kembali. Apa katamu? Untuk mencari transplantasi organ untukmu. Seperti G2. Dia berjuang. Kalian semua terlalu berlebihan. Kamu ngomong apa? Aku bukan di sini untuk ditanya-tanya. Sini sekarang. Hentikan pendaranya. Sekarang. Hei, bisa lebih cepat sedikit dong. Kau bohongi aku lagi. Ayo, G. Kita berdua tahu, kalau bukan karena Bryce, takkan ada masalah ini. Aku sudah membawa kau dan gadis itu ke selatan. Kau tahu semua organ yang kau butuhkan. Aku takkan bantu lagi. Kau tak punya pilihan, tua bangka. Sejak kau buang identitasmu, palsukan kematianmu, tak ada jalan kembali. Kamu ngomong apa? Kamu siapa?
Ini mustahil. Kamu mati. Aku sudah menguburkanmu. Maaf, Labu. Ada apa? Sederhana. Ayahmu mulai bekerja untukku saat aku tahu mereka senang. Dealnya, aku juga akan cari organ yang cocok untukmu. Pacarmu harus datang dan jadi pahlawan. Aku hampir membunuh ayahmu. Cerita yang menyentuh, tapi permainan selesai. Hentikan pendarahan sekarang. Sialan, sakit banget. Lalu, James, aku masih anggap kau teroris besar. Kau bahkan tak bisa pegang pistol lagi. Mereka akan bereskan. Oh, lucunya. Kau pikir aku butuh pistol? Hanya amatir yang pakai pistol. Aku bisa kendalikan orang dengan alat yang lebih canggih. Kau pikir ayahmu takkan membunuhku kalau dia bisa? Dia punya bom mikro di tubuhnya. Oh, kau tahu. Tekan tombol ini. Boom! Pesta kembang. Sekarang kotak medis. Copot benda ini dariku. Sekarang. Bryce, akhirnya kembali. Kamu dapat... Aku dapat. Jadi situasinya gimana? Di mana tim bom? 10 menit. Catherine suruh kita tunggu di sini. Tapi ada masalahnya, Bryce. Aku hack sistem CCTV di rumah Abigail. Dan pria itu sepertinya Kolonel George. Kamu mau anestesi apa? Aku bisa meledakkan ayahnya sekejap. Kamu terluka parah, tak bisa bergerak. Oke, orang-orangku sebentar lagi tiba. Ayo, Labub, ayo pergi. Aku lebih rela mati. Bagaimana ibumu? Dokter bilang dia sebentar lagi sadar. Baguslah. Cukup basa-basinya. Ayo bergerak. Orang-orangku di luar. Ya Tuhan. Tolong. Jalan sialan. Abigail. Dia masih hidup. Dia baik-baik saja. Jangan tidur saja. Istirahat. Bryce, aku tahu semuanya. Enggak, Labub. Jangan panggil begitu. Apa kamu pernah berpikir bagaimana perasaanku? Bahkan sekejap saja. Aku tidak takut mati. Tapi yang paling menyakitkanku adalah kamu menyakiti orang lain demi aku. Aku takkan terima transplantasi. Abigail. Tak peduli dari manapun. Aku lelah. Aku cuma mau istirahat. Satu keluarga hanya boleh kunjungi 10 menit. Hanya satu.
Hai, gimana kabarmu? Jaga ayahku. Tolong. Jangan bilang begitu. Kamu akan baik-baik saja. Untung aku ketemu kamu, Bryce. Kalian ngapain? Mau bawa dia kemana? Kami siap untuk operasi. Operasi apa? Transplantasi ginjal. Kalian sudah menemukan donor? Iya, ini keajaiban. Hai. Halo. Biar aku. Kamu sudah boleh pulang. Akhirnya. Labub kecil. Kita rayakan ya. Linda sudah punya banyak rencana pesta, jadi sebenarnya aku mau ajak kamu ketemu ibuku. Dengan sinar matahari dan air yang saat aku sekitar 7 tahun, aku sudah menunggu kapan kamu datang. Keadaannya baik. Dokter bilang dia mungkin akan sadar. Aku tak berharap dia memaafkanku. Harap dia memberiku kesempatan untuk menebusnya. Itu keputusan dia. Senang banget kamu di sini. Oke, sekarang kita pesta. Baiklah, kami pamit dulu. Malam. Makasih udah datang. Oke, kalian berdua. Cincin nikahku. Kukira sudah hilang. Tidak, kamu tak bisa memakainya di rumah sakit. Jadi aku simpan untukmu. Sekarang aku sudah kembali. Aku tak akan lepasnya lagi. Selamanya. Kamu baik-baik saja. Iya, sepertinya. Selama aku bersamamu, aku akan baik-baik saja. Harusnya kupikirkan tentang malam ini.